Sobat Jos, kali ini kita mau bahas tentang bunga melati putih. Tadi malam menjelang dini hari sekitar jam 2, saya terbangun dan mencium bunga melati yang sangat wangi. Wangi bunganya sangat kuat dan semerbak tertiup angin malam yang mulai lembut wajah saya yang begini ini. Saya kaget mencium bunga melatinya. Selain wangi juga bikin bergidik tengah malam loh. Itu mungkin karena terpengaruh cerita mistis yang menghubungkan bunga melati dengan hal berbau mistis. Ih, seram. Tapi bunga melatinya bukan ini loh, ini bukan melati ya. Nah, pagi hari ketika saya sudah bangun, bau melatinya masih tercium. Saya penasaran, kemudian saya datang menuju taman kecil ini dan saya kaget. Ternyata salah satu bunga yang ditanam istri saya adalah bunga melati. Oke, mari kita lihat bunga melatinya. Sobat Jos, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Sobat Jos, melati putih atau Jasminum sambac, ini dia adalah spesies melati yang berasal dari India Selatan. Itu dari Myanmar atau dari Sri Lanka. Ini bunga menyebar dari sana, dari daerah Hindustan, Indochina, merebak sampai ke kepulauan Indonesia. Bunga ini menjadi salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia sebagai puspa bangsa. Melati putih ini tumbuh di pekarangan dan dapat digunakan sebagai tanaman pagar. Ketinggiannya bisa mencapai 2 meter. Sobat, bunga melati mempunyai banyak manfaat seperti yang saya kutip dari Wikipedia. Nah, kalau ini bukan bunga melati ya kawan-kawan ya. Nah, di Hawaii melati ini dikenal dengan bahasa setempat atau pikake, atau artinya burung merak, yang digunakan untuk membuat rangkaian bunga harum khas Hawaii yang disebut lei. Di Kamboja, bunga ini digunakan sebagai persembahan sesaji untuk Buddha. Saat musim berbunga yang dimulai bulan Juni, orang Kamboja merangkai bunga ini pada lidi untuk dipersembahkan kepada Buddha dalam persembahyangan. Kemudian manfaat yang lain adalah sebagai obat. Melati putih sering disebut melati saja di Indonesia, memiliki rasa bunga dan daun yang rasanya pedas. Ini daunnya. Juga manis dan sifatnya sejuk. Ini bisa dipergunakan sebagai obat yang berkhasiat sebagai anti radang dan merangsang keluarnya keringat atau diaforetik, peluruh air seni atau diuretik, dan melegakan napas. Adapun akarnya terasa manis, pedas, netral, dan agak beracun. Ini bersifat sebagai anestesi dan menghilangkan nyeri atau analgesik. Ini batangnya, sobat. Ramuan melati putih dilarang untuk diminum oleh ibu hamil dan kondisi badan lemah. Penyakit yang juga bisa diobati oleh akar melati putih adalah bengkak karena luka terpukul, nyeri karena patah tulang, sakit gigi, dan sakit kepala. Daun dan bunga melati dapat digunakan untuk mengobati flu, diare, demam, dan menghentikan ASI dan bisul. Sementara rendaman akarnya
yang dicampur dengan minyak kelapa digunakan untuk obat tetes telinga. Di China, bunga ini menjadi campuran minuman teh melati. Sobat Jos, di Indonesia bunga melati adalah lambang budaya. Melati putih adalah salah satu dari bunga nasional Indonesia yang ditetapkan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Dua bunga nasional lainnya adalah anggrek bulan dan Padma raksasa. Bunga melati melambangkan kesucian, keanggunan yang sederhana dan ketulusan. Ia juga melambangkan keindahan dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Karena meskipun bunga putih ini kecil dan sederhana, tetapi wanginya harum semerbak. Sekarang aja ini kecium nih baunya. Wangi banget sambil ditiup angin. Bunga ini merupakan bunga yang paling penting dalam upacara pernikahan bagi berbagai suku bangsa di Indonesia, terutama di Jawa. Kuncup bunga melati yang belum sepenuhnya mekar biasanya dipetik, ini yang belum mekar bisa dipetik, dikumpulkan dan dirangkai menjadi roncean melati. Pada hari pernikahan pengantin dari Jawa dan Sunda dihiasi roncean melati yang membentuk jaring pembungkus konde, dan sebagian lainnya membentuk rantai rumit roncean melati yang menggantung dari kepala pengantin wanita. Melati juga menghiasi keris pengantin pria, yang rangkaian ini disebut roncen usus yang merujuk kepada bentuknya yang menyerupai usus dan dikaitkan dengan legenda Arya Penangsang. Pengantin Makassar dan Bugis juga menghiasi rambutnya dengan kuncup melati yang disematkan ke rambut menyerupai butiran mutiara. Melati juga sering dipakai sebagai bunga sesajen untuk hyang, arwah dan dewa-dewa, terutama oleh umat Hindu Bali. Melati juga sering digunakan sebagai bunga taburan dalam upacara pemakaman atau ziarah makam. Melati memiliki makna luas dalam tradisi Indonesia. Ia adalah bunga kehidupan, keindahan, dan pernikahan. Akan tetapi, seringkali juga dikaitkan dengan arwah orang yang telah wafat dan kematian. Ih, seram. Itu kan cerita ya. Nah, dalam lagu dan puisi perjuangan Indonesia, gugurnya bunga melati seringkali dijadikan perlambang gugurnya pahlawan yang berkorban demi bangsa dan negara. Makna ini sangat mirip dengan gugurnya bunga sakura dalam tradisi Jepang yang melambangkan gugurnya para pejuang di Jepang. Lagu patriotik Melati di Tapal Batas karya Ismail Marzuki dan Melati Suci karya Guru Soekarno Putra menggambarkan Melati sebagai pahlawan yang gugur di medan perjuangan, yang harumnya senantiasa hadir sebagai kusuma yang menghiasi Ibu Pertiwi. Lagu Melati dari Jayagiri karya Iwan Abdurrahman mengibaratkan Melati sebagai kecantikan seorang gadis suci dan cinta masa lalu yang telah hilang dan senantiasa dirindukan. Amboy. Sobat Jos, begitulah informasi sekilas tentang bunga melati dan manfaatnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Jos.